setiap saya ngirim bola, penonton itu, ger kari lompia, ger kari lompia segan, bener ini Mas. Selamat sore kawan-kawan. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Famsa di kanal YouTube Om Abal-Balan. Nah, sore hari ini saya bertemu dengan mantan pemain Persebaya Surabaya dan Asbab Salim Group Surabaya, Cak Seger Sutrisno. Selamat sore Cak Seger. Saiki isu Mas ta. Amen iki ngombene wingi menawa saiki. Isu iki. Saiki tak urip nang lampune iki. Wah, sampeyan iso ae iki. Kenapa sore Cak Seger? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Ngono Cak Seger. Oh iya, Cak. Kalau isu kan kita wajib absensi. Iya, bener. Ya, apa kabar Cak Seger? Alhamdulillah sehat-sehat ta. Berkat doane dulur-dulur kabeh sak Surabaya. Sing penting nomor 1 ku sehat ta. Mas yo duwe rong gudang, petang gudang tapi lek loro-loro ya gak kanggo duwe iku. Alhamdulillah. Sampai ya sehat Mas ya. Alhamdulillah, sehat selalu Cak Seger. Alhamdulillah. Nah nih Cak Seger, ini kalau bicara soal Cak Seger Sutrisno, sebenarnya nama aslinya itu hanya Sutrisno, tapi ada Segernya. Bener nggak Cak? Iya, bener. Jadi anu Mas, dhisik aku sering cilik ku loro-loron, terus mari ngono, alhamdulillah kok seger. Nah, ibuku nambahi seger. Nah, jadi ini sak Surabaya kenal ya Seger Sutrisno gak ero mangene iku. Wah iki anake dulure Pak Tri Sutrisno tuh. Iya iku aku guyu ae dudu Sutrisno. Ah iku lho ceritane Mas. Mulai cilik yo korek zaman dhisik kan ngono Mas. Wis los lah dhisik. Dolen nang dia ambek wong tuwa dijarno. Lah saiki yo dijogo nemen-nemen. Ah iku lho ceritane Mas. Makane jenenge Seger asline Sutrisno. Iki langka iki. Oh iya. Dan yang kalau nggak salah di Persebaya akhirnya lebih tenar dengan nama Seger itu karena juga menyegarkan tim. Amin. Nah itu memang kalau saya sedikit kakak adiknya bapak itu kan orang juga seniman RRI Muali Widodo. Jadi saya dulu zamannya almarhum Kancil itu saya sering diajak main bola. Nah jadi makanya itu kalau tim itu agak tegang baru saya isi santapan rohani sedikit. Saya pernah diundang juga sama Pak Dahlan di rumahnya stand up komedi sebentar aja. Ya alhamdulillah barokah di situ Mas. Rada ini sih dia. Oh gini sip. Iya. Ojo mepet-mepet. Oke. Geser sithik. Ah, yo udah Cak Seger. Oh dilah deket ya. Nah, Cak Seger, kalau bicara Cak Seger ini proses dulu main bolanya gimana? Dulu kan kalau nggak salah awalnya itu jualan duluan kan? Ya, jadi gini, saya dulu memang nggak ada yang pemain sepak bola di keluarga kami, cuma ya itu atlet aja, yang adiknya Bapak RRI dulu, pelari juga Jawa Timur, juara Jawa Timur pernah. Nah itu saya mulai kecil sudah lihat, jadi sepak bola itu kalau menurut saya paling termurah Mas. Karena apa? Kita nggak punya bola, plastik pun, kertas pun dibulatkan, ditantang karet sudah jadi bola. Saya sejak 10 tahun udah mulai bola. Jadi kalau saya jualan dulu dapat uang, saya ikat Mas di sini Mas untuk beli sepatu. Jualan apa Cak? Saya dulu jualan kacang godok. Di setiap ada kompetisi Persibaya di Persibaya maupun di luar jualan. Saya dulu kan saya memang anaknya orang nggak punya ya. Saya dari mandiri, kepingin mandiri sendiri. Kita dapat uang kumpulkan untuk beli sepatu. Sepatu pun saya belinya di Demak. Dipakai 1 minggu pun hancur. Di Pasar Loak itu? Nah, Pasar Loak. Dipakai seminggu pun hancur Mas. Dulu sepatu kan belum ada yang kualitas. Nah itu ceritanya. Terus akhirnya saya ikut klub di IM. Itu pun nyuri-nyuri saya. Berangkat subuh naik di PJKA. Lapangan Pasar Keling. Iya. Nah dekatnya Mendut itu. Ya. Nah saya sama Pak Suwarko namanya Tuli itu
3 orang sama Pak Anyes. Itu berangkat subuh naik mas, tembok, sembunyi-sembunyi, nggak punya uang memang. Kalau ketahuan yang jaga, pernah ketahuan diambil tasnya, suruh bayar. Nah, jadi ikut latihannya nggak ikut bayar iuran. Nggak bayar iuran. Oh iya, lapangan pacar keling dulu ada temboknya. Ada temboknya sebelah makam itu. Ya. Makam Terate itu. Nah, itu. Jadi lompat tembok baru ganti. Itu pun lihat kanan kiri mas. Kayak orang siapa yang mencuri apa, langsung pakai masuk udah, nggak kelihatan. Nggak punya uang memang. Oh, tadi awal mulanya itu saja, ikut IM tapi ikutnya nyuri-nyuri, nyuri-nyuri nggak resmi gitu. Nggak resmi, wis. Pokoknya memang nggak punya mas. Waktu itu masih zaman dulu bayarnya paling 1.000 dulu ya, 1.000. Saya memang mulai kecil udah di IM, mulai kecil di BK itu nyerobot-robot. Dulu setelah itu temboknya agak tinggi, dilobangi sama anak, gempur, probos. Akhirnya ditutup sama triplek sama yang penjaga itu. Ya masih pinter malingnya. Iya. Tapi akhirnya terus kan tetap latihan kan, lama-lama pelatihnya tahu. Terus ya apa lanjutannya? Jadi lanjutannya di situ kan dulu namanya bocah anak junior. Jadi IM ini punya lapangan 2 di Tor. Iya, satunya di Tor. Jadi di sini junior, nanti kalau bagus naiknya ke sana, dilempar ke Tor. Nah, saya alhamdulillah ikut mulai kecil, akhirnya dilempar ke sana 3 orang, tetap itu yang 3 orang yang bedi-bedi. Iya, teman saya masih alhamdulillah masih jadi pemain semua, jadi sudah jadi kerja, jadi orang enak lah. Nah, itu pun di sana juga sengsara lagi. Kita nggak punya uang, gandol dari Darmo, hotel dulu, hotel Mirama. Iya. Nah, begitu turun, kita mau ke Gelora Pancasila, Taman Bintoro, itu jalan mas. Nunggu pickup, ada pickup, stop, naik, turun sampai di Gelora Pancasila, jalan lagi di belakang. Prosesnya jadi pemain memang susah dulu. Saya akui memang luar biasa, kita gandol, kita kemana-mana, mesti cari di mana caranya kepingin jadi pemain. Pernah 3 orang ini ngelamar di PSAD, pernah latihannya di tempatnya lapangan bekas tentara itu, yang namanya lapangan Ayak dulu. Oh iya. Nah itu pun tanya, dari mana kamu mau kepingin ikut latihan pak? Sudah latihan sekali, nggak boleh besok, nggak boleh datang, kembali lagi ke IM. Nah itu prosesnya gitu. Jadi dulu itu memang namanya anak dulu mas ya, lain sama anak sekarang. Saya kalau jadi pelatih memberi instruksi kepada anak-anak sekarang, anak-anaknya anak sekarang. Dia antar, punya sepeda motor sendiri, kita dulu jalan kaki. Dan keinginan jadi pemain itu juga ini saya kira, karena Cak Seger ini kan rumahnya Karanggayam kan, dekat dengan Gelora 10 November kan. Kalau ada pertandingan jualan kacang kodok, minuman juga. Betul. Jadi gini, sebelum di Gelora dulu kompetisi internal di belakang. Iya. Nah, saya dulu itu jualan es degan, kari, rompia. Yang jual orang Cina semua kan taruhan itu, yang nonton. Oh iya, yang nonton. Nah, itu saya di situ perdagangan. Kalau Mas Witardo waktu itu nonton, sebelum itu, setelah itu masuk kan ada yang jualan baris berhadapan gitu. Ada kari, ada es degan, ada lumpia, ada itu. Nah, itu saya di situ diserai sama keamanan situ. Soalnya apa? Orang Cina bayar 50, nggak dibayarkan, piring pun mangkoknya ditinggal sama yang bawa uang, dibawa lari. Nah, akhirnya sepakat Cina-Cina saya didatangi situ, disuruh ini ya, kalau pedagangnya ini orang banyak 10. Kalau nggak Pak Seger jangan pesen. Nah, jadi saya di situ sudah dipercaya, semua ngambil saya. Sebab itu saya sudah pemain ini mas, sudah pemain. Terus akhirnya saya ikut seleksi. Nah, waktu itu IM Budi Hanes, saingan saya kan di IM kan Budi Hanes. Iya. Terus gelandangnya ada Muslik, anak Pertamina. Terus ada lagi ini siapa ini, pemain gelandangnya IM termasuk Nurono Haryadi. Ya, nah, itu saya kalah saingan semua, itu bagus-bagus memang. Nah, kebetulan saya
Budi Yohanes waktu itu dipanggil PSSI Garuda. Nah, terus ada kejuaraan Kota Pahlawan, juaraan Persebaya nih ya. turnamen IM ikut, saya main Mas Budi, nggak ada ya Budi Yohanes ke PSSI Garuda. Alhamdulillah main saya bagus, terpantau, saya ikut seleksi. Pertama saya junior dulu Mas. Ya waktu junior itu yang pegang dari Brasil, Pelapon. Masih ingat kali? Iya. Pelapon itu pun itu yang memberi mandat almarhum Barmen. Dia dikontrakkan di rumah Karangjangan, rumah kuno dekat apotek. Sama Pak Willy namanya asistennya. Ya ingat Mas ya? Ya. Seleksi. Setiap saya ngirim bola, penonton itu, "Ger kari Olympia, ger kari Olympia digan." Bener ini Mas. Mas. Alhamdulillah, saya di A ikut, di B ikut. Tim itu. Saya masuk Persebaya itu junior itu karena Pelapon suka sama saya, bukanan ya. Saya sering dipelajari sama beliaunya tendangan halilintar menggok gini. Saya pasti ikut, pasti pilih saya pas nah, itu. Setelah itu junior main di Malang. Setelah pulang saya ikut seleksi seniornya. Itu tahun berapa tahun sekarang 88 sekitar 84 85. Ini sih di 84 85. Nah, terus saya ikut seleksi. Saya jualan masih Gelora. Ayo pindah alih. Ikut seleksi tetap jualan? Tuh, tetap jualan saya di Gelora. Saya pun enggak punya rasa sini enggak. Jadi saya jam 12 sudah masuk di Gelora, tidur di selokan got. Oh iya, ada gotnya. Setelah Pak Pangat, almarhum Pak Pangat. Ya. Menyanyikan musik, berarti sudah masuk semua, buka pintunya. Luar itu pun beraturan semua. Jualan lagi ya, jualan. Es loli ya, kadang ngopi es jeruk, pokoknya saya jualan sampai. Terus saya akhirnya duduk di tower lampu itu sambil ngisi uang itu habis ya, tinggal berapa bungkus lah. Dalam hati saya gini, kapan aku ditelok wong sakmene akeh ini rek. Alhamdulillah barokah Allah paling terdengar. Ya itu Mas, saya seleksi Persebaya senior itu pun hampir 200 lebih. Tahap pertama, tahap kedua lolos terus. Nah, jadi masuk 30 sudah di ambil, saya kartu terus. Akhirnya masuk kompetisi itu Mas. Kompetisi itu pun saya nggak pernah main, pernah 2 musim. Berarti 84 terus masuk 85 86. Masuk. Nah, saya gak main Jaker ono Budi Yohanes sih. Loh, makanya itu. Budi Yohanes, Yongki Kastanya, Arisan Yakit. 5 orang. Top tok iki. Aku ngene tok iki, Bah. Iki lak ana sing cedera, ya ngombe obat penenang. Akhirnya Mas, dalam hati tapi ngene Mas. Awas yo, hati aku didukno. Wah, akhirnya waktu itu saya dites sama Pak Rusti, dipanggil dulu saya Mas di ruangan, tanya Ibnu ya, masih hidup Ibnu ini, masih ada? Iya. Panggil di ruangan, saya Pak Bodro, Pak Rusti, Pak Toto ya. Ger, ini Ger ya, nggak tahu kalau Ibnu ngintip. Ger, ini, iya Pak. Kamu masuk Persebaya itu banyak orang yang nggak suka, karena kamu kenalannya orang Cina-Cina. Loh, saya memang jualan Pak, Mas. Saya mulai kecil jualan. Jadi gini, kalau saya dikasih kesempatan sama Pak Rusti, kalau ada Pak Sugeng langsung tembak langsung saya Mas. Tembak nggak usah, Mas, harga diri saya jual berapa juta nggak mau. Soalnya kalau orang tua saya bilang lebih baik kamu minta daripada kamu sembunyi-sembunyi, nyuri apa-apa. Saya nggak mau. Mulai kecil itu sudah saya tanam di sini. Nah, akibatnya setelah itu dites saya lawan Manokwari di sini. Nah, Manokwari waktu Anis Manokwari di sini. Saya itu 86 masuk 86 87. Sudah masuk kompetisi. Belum final itu. Ya. Masih penyisian. Saya dites Manokwari, masih ada Mas Kre, besar itu. Anis buat kan kena, dia kan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh keni. Diberi sama almarhum
Pak Purnomo kasih, sudah kamu berangkat ke Singapura, Pak Kedut sama Pak Kuncoro, tolong ini diurus paspornya. Dianya nggak mau dibawa ke sana. Anies buat itu tanya. Nah, setelah itu Mas dites Mas, alhamdulillah Mas main kudus. Wah tak tunjuk no Mas. Dalam mati pokoknya saya tunjukkan bahwa saya mampu. Dua nggak pernah main 2 musim. Ya. Tapi alhamdulillah saya tetap semangat. Nah, itu baru saya main terus sampai final di yang runner-up itu. Oh iya. Saiful Amri yang masukkan itu 86 87. Semarang itu ya. 86 Semarang. Setelah itu main terus. Berarti itu waktu main akhirnya duet sama Budi Anas. Ya, sama Budi Anas. Waktu itu saya geser kalau nggak Ari saya. Budi Anas, Yongki sama Heli Maura. Itu pun saya sering dimarahi. Wow, sorak-sori ya. Tapi pesennya Pak Rusdi, kalau kamu dimarahi senior, saya paling muda di situ Mas. Ya. Paling muda saya. Kalau kamu dimarahi keluar sini, tapi diambil, disaring. Yang mana yang betul diambil, yang jelek enggak. Nah itu saya tanamkan. Dimarahi Mas semua. Marah saya, tapi saya nggak marah. Kalau saya marah, malah konsentrasi saya main nggak karuan. Ya. Sorry Mas. Sorry ya katanya almarhum dia. Iya Mas, teruskan aja. Alhamdulillah baru kawo Mas, main bagus terus Mas. Akhirnya di situ saya pernah di Piala Surabaya jadikan maskot, dilepas itu nomor 16. Ya. Sama kuncir ada itu yang menemukan orang daerah Tuban sana. Itu dapat dulu uang dulu 1 juta dulu. Saya masih ingat itu. Dulu saya itu alhamdulillah barokah itu saya main itu terus akhirnya Mas nggak pernah cadangan, main terus. Kalau utama pun saya main inti terus. Akhirnya terjadi saya ada pon yang 8 itu pon 12 89. Yang bareng ya itu termasuk si Mustamu, Maureli, Mustaqim, Jaya Artono, Miki Tata, Freddy Muli, Al-Haddad. Itu pemain akhirnya masuk pon. Cak Seger tadi menarik tadi ceritanya bahwa soal karena ini ya soal tadi Cak Seger jadi jualan orang Cina dicuri karena memang ini ya sepak bola itu lekat dengan judi. Omong kosong kalau nggak lekat dengan judi. Termasuk dulu di Surabaya aja kompetisi antar kecamatan aja ada judinya. Karena faktor itu zaman dicurigai. Saya dicurigai itu karena saya jualan Mas. Kan awalnya tadi sudah saya ceritakan. Iya. Biasanya yang guri gawang utara biasanya. Itu penjudi ya. Penjudi sama jual sombak Suki itu. Orangnya itu ya. Di belakang itu. Itu orang jelas saya jualan kacang kodok belinjo yang orang-orang jual esikan pesen tak kirim. Uangnya tak minta dulu. Kalau orangnya lari saya yang noboi saya soro ya. Gara-gara itu dicurigai sama almarhum. Orang kamu masuk Persibaya orang-orang nggak setuju, banyak yang nggak setuju karena kamu kenalan orang yang berjudi Cina itu. Saya ngomong tanya Ibnu itu. Nah setelah saya digitukan stressing pagi, Ibnu bilang, mambengnya ono tembak-tembakan bilang gitu bener nih. Akhirnya mau berarti Ibnu ngelirik, tanya Ibnu. Loh iya ini menarik bener Mas. Makanya Mas saya walaupun saya kuat, soalnya apa? Wah ini nanti belum diberi kesempatan. Kalau anak sekarang nggak dipasang 1 hari sih hilang. Gak dimain-main Mas. Makanya itu kan. Itu 2 musim zaman nggak dimain-main. 2 musim saya nggak main. Ngombe buat penenang Mas. Ya dia apa saya ngamuk. Ya dia yang punya hak situ. Tapi setiap latihan saya motivasi. Makanya apalagi selalu ingat bahwa biyen nunggu nang Misore Tower pengen mlebu Persebaya. Mosok wis mlebu Persebaya kate mundur. Itu loh Mas. Temen Mas wis. Akhirnya semua senior hilang semua setelah juara itu ya juara 8 senior 788 8788 juara ya enggak itu 96 baru senior dibuang satu-satu setelah 90 ya oh iya final sama Bandung sama Persib Bandung terus itu seniornya dihilangkan ganti anak-anak muda Ibnu dan kawan-kawan Ibnu Yusuf, Putut, Wintarnarko, Agus Win, Toto Anji, Baktiar masuk semua. Nah, itu Markus Afif, Mas ya, yang tertinggal ada Seger Sutrisno, Kusman Hadi ya? Kusman Hadi, ya dari Jember itu. Ya. Nah itu Mas 2 orang itu yang masih bertahan. Bisa main bertahan sampai
Sampai 96 Mas. 96 saya ditarik sama Pak Rusdi tiga orang. Saya, Kennedy, sama Edi Santoso. Dipinjam Asbab. 96 ya? 96. Nah, 96 saya berhenti dari Persebaya. Saya langsung geser ke ICS. Liga Danhill ya? Ya, Liga Danhill sama Liga Kansas. Itu kalau nggak salah ceritanya sebelumnya sebenarnya Cak Seger wis ditawari untuk pindah ke Ya, Asbab. sebelum saya ditarik ke Asbab, itu pun pertama almarhum Wadi Idris datang ke rumah. Mau diikutkan Persija, masih zamannya top-topnya Persija 78. Masih di Sidoarjo. Saya itu sebelum jadi pemain, saya yang bawa kostum, ngirim ke sana pakai tas ransel dari tentara itu. Ya, ya. Nah, itu saya masih yang ngirim ke Persija sana, Jenggolo. Ke Jenggolo. Iya, masih cemar-cemar itu. Nah, saya ngantar, ya itu kok jadi pemain. Persija lawan pernah dicoba Persibaya, saya masukkan kipernya Subarja. SK nggak dipasang karena Subarja datangan waktu sparring itu. Nah, makanya itu Mas datang, saya diminta, saya nggak mau berhenti, saya kepingin di Persibaya tetap cari kerja juga masa depan. Nah, terus habis itu lama beberapa hari, beberapa minggu Om Basri Nek Mitra ya? Nek Mitra kan bapak saya yang disuruh ngomong saya. Enggak Pak, wis pokoknya tak turuti enak. Waktu masih Wenas, masih di Indramayu itu Masnya. Iya. Nah, waktu itu saya mohon maaf Pak, saya masih senang di Persibaya karena saya juga kepingin cari kerjaan masa depan, masa sepak bola terus. Soalnya saya lihat contoh di situ Galatama seperti Asik, Pak Rion Asna, banyak di sini Purwanto, Arsitu. Nah, gitu, saya juga punya pikir, wah bola bal-balan terus, iya lah bal-balan terus. Wong tuwek gak iso bal-balan, kerja apa paling kerja nang ngene pabrik teh terus saya gitu. Sama pabrik odol itu Mas, sama pabrik odol saya bojoku bendino jahit. Nah, itu saya punya pikiran itu tetap di Persibaya, alhamdulillah. Masuk di PDAM. Oh, termasuk ketika sebelum itu sempat ditawar Asbab juga nggak mau itu ya? Iya, nggak mau itu Pak Dokter Tolip langsung datang ke rumah bapak saya, Ji, nah, bapak saya kan namanya Muaji. Oh, tak kira kaji. Ji, wis, anakmu mlebu Asbab. Tak penuhi kabeh, wis kekurangan opo tak penuhi. Nah, saya nggak mau. Bukan saya nggak soalnya saya sudah punya prinsip. Saya ke Persibaya, saya nggak mau pindah-pindah. Kalau pindah-pindah, itu pun saya pikir Mas, siapa saingan saya di situ? Kalau kita hanya nyebur, ngeliat nominal, siapa pemain ya munafik gak butuh duit, masuk blok, nggak lihat saingannya, duduk manis percuma, tambah hancur kita. Iya betul Mas ya. Betul. Gelandangan siapa masuk ono Panjakmat waktu itu ono tambah seperti contoh ya, bukan ya, Baktiar ikutnya Niat Mitra. Gak pernah main, Al Ibnu punya teknik bagus, main dia. Waktu itu 3 orang, Yusuf Rama itu ke Niat Mitra. Baktiar gak pernah main, ke Mitra ya. Gak pernah main Baktiar Ibnu sih pernah main karena punya teknik tinggi, gak lihat. Saingannya situ siapa? Ada Jamado waktu itu, Freddy Mully, Niat Mitra. Stopper, kalau Ibnu gelandang kan masih bisa ngimbangi, paling ya si Mustamu sama siapa ya Mas. Nah itu yang saya pikir gitu. Tapi akhirnya terus pindah ke Asbab, tapi apa Cak Seger? Nah itu cuma dipinjem satu musim. Dipinjem ya? Satu musim, nah habis itu kembali lagi. Kembali ke Persibaya tapi ke Persibaya tapi sudah saya nggak main ya? Cuma ya mau ngelatih itu Mas. Sama kerja sudah. PDAM langsung masuk PDAM. Itu PDAM berarti masuk PDAM itu yang juara satu tim dulu. Eranya Butuh Yasa dan kawan-kawan masuk semua situ. Yang masuk ya Limaora, Muharram, Markus Abib, Edi Mudiarto, cadangan itu Usnadi, Jahenal, Marsaid, ya yang satu tim di situ. Terus ada siapa lagi tuh? Nah, sebagian ada yang di Becukai, Bang Pak Budianis di BRI, Butuh di Becukai sama Nurun Haryadi. Jadi banyak. Berarti itu yang juara 8788 yang juara itu. Langsung masuk. Masuk. Masih di PDAM sekarang? Sudah pensiun Mas. Oh, wes tuwek berarti itu. Ya pensiun. Sudah jadi enggak tuwek. 56. Kalau di PNS 58. Ini kan PD perusahaan daerah. Sekarang sudah pensiun. Sekarang saya pensiun kerja di BDNK.
Apa ya? Pengangguran dalam kampung. Sama PAL. Oh, becek. PAL, pengangguran agak lama. Ya semoga itu Mas. Makanya itu awet dhewe ini pesen dari almarhum Pak Rusdi. Sudah saya tanamkan di sini. Dipanggil saya juga ini sama almarhum juga Pak Potro. Kalau kamu sudah nggak di Persibaya, kamu harus siap normal, jadi orang normal lagi. Maksudnya biasanya pegang uang jutaan sekali main. Dulu kan Persibaya kan Pak Said itu dulu Persibaya zaman saya 5 orang dengan kawan itu pejabat semua. Iya, manajernya Imam Utomo, Saiful Sulum, Pak Gopur, Jenderal Angkatan Laut itu, terus Pak Said itu saya menang Mas. Saiful Sulum, Pak Bagio ini termasuk. Jadi pejabat-pejabat sekarang kan enggak, sudah lain. Duwe akeh berarti Ben. Bonus ini. Wah, bonus itu yang susah main di sini. Tambak Sari. Tambak Sari kita kan nggak punya mes, tidurnya kan di Pregolan sama Hotel Asta sini. Cendana, Hotel Cendana, Jalan Kombes itu. Ya, itu langganannya Persibaya itu. Setelah main nunggu bonus. Kita yang dapat ribuan segini Mas. Loh iya ya, yang senior 5 ribuan segini, tipis. Loh ini dulu tuh Pak Said habis dari Balikpapan habis Kairan ke Balikpapan dulu enaknya apa Mas? Gak ada gaji. Dulu Pak Purnomo Saidi itu memerintahkan 3 ajudannya, Pak Ketut, Pak Kuncoro, sama ini Pak Kunadi. 3 orang yang disuruh datangi rumah-rumah, dicatat. Jadi setiap main, saat kita main di ujung pandang sudah ada beras 1 kintal, uang 60, kecap, mie. Jadi kita main mikir bal-balan. Wes gak konsentrasi. Nah, mau wis ono beras wis ono. Sampai kalau kita dulu ujung pandang nggak pulang sama Renda, langsung irian. Kalikan 3, 18. Dari 1.800 berasnya 3 kintal. Pagi-pagi wis kampung alhamdulillah. Jadi saya ya kita bersyukur masalah sepak bola di situ awet, bukan saya riak ya. Setiap saya habis pertandingan itu adik saya suruhnya melihat orang-orang yang istilahnya orang itu tua tapi masih nomno sepuh-sepuh tak kasih bumbu 50 bangun. Dulu Persibaya itu kalau habis main dapat bonus bagiannya nurun area di kapten dimintai semua 100 saya kelasnya dibagi untuk juru masak, satpam, tukang becak dapat semua. Nah itu kan doanya orang-orang Mas. Ya. Masih ingat warung Sempoyono di belakangnya Persibaya? Iya. Paling murah ada sego goreng, ada kacang hijau ya. Saya setiap habis seleksi main Persibaya duduk-duduk di banyak becak itu saya nggak orangnya nggak urip kok lapo sombong-sombong kalau jeglek dikeploki kon. Iya. Nah jadi saya bukan riak ya, saya kalau cek main suruh ke situ semua orang becak mangan bayar. Alhamdulillah awet main bal-balan awet dijogo selamat kecelakaan kabeh sing waktu nubruk bis iku kabeh sing cedera sing bonong sing growak ini kecepit. Kecelakaan itu tahun berapa Cager? Itu habis 86 87 Mas Yan, masih diundang Piala Tugu Muda itu. Iya. Habis main sama Semarang, itu ceritanya gini Mas. Ada Perona itu. Iya, gini Mas. Waktu itu main di Itarum, kalau Stadion Itarum itu belum lawan PSIS ya resmi. Belum pertandingan itu wanginya tuh ada gelap anginnya gini, tapi nggak hujan. Nah waktu itu kakaknya Muharrem itu kan orang pinter katanya, kenal orang pinter mau apa, cari mesnya Persibaya itu nggak tahu, tidur di mana itu nggak tahu sampai tanya-tanya. Nah, maksudnya habis main, tadi Mas ya lapang gelap wis, Putu Yasin nendang itu nggak pernah sampai tengah lapangan. Keluar mesti, anginnya kan kencang sekali. Tak tendang kan. Terus akhirnya draw, pulang. Nah, kakaknya Muharrem itu ndak boleh pulang langsung malam besoknya. Jangan pulang ke Surabaya dulu. Harus habis itu sudah sepakat. Tapi ini belum tahu mesnya ini, kita sepakat. Sudah yang belanja silakan. Nah, belanja silakan sudah. Jam 12 Pak Kasnolan supirnya bis Kota Madya, Pak Kasnolan itu bisnya dulu kan kota. Iya, bis kota. Ada jagangnya gini. Ya, stainless. Ya ini. Wis mari ngono dibangunin sama Pak Man Hasan. Tukang pijat terus Pak Man Hasan. Dikasih refund. Pak, anak-anak minta pulang sekarang jam 12
malam. Wah, sakno tiduran kasih obat retifan sama camat yang untuk melek ini ya. Sehari budal. Budal itu pertama itu sudah disamber kok ya burung dares. Wah, namanya Jaini kan duduk, saya nggak pernah nurut tengah musik di belakang. Namanya Jaini bagian perlengkapan itu kayak dilempar mas. Wah, kena cagaknya saya bengong, tak, ini yang mendol. Loh iya kita meniki, kita temen mendol. Nah, kemarin ada sono air kawasan, mendol nih mas, tak duduk nong aku selamat ya. Aku ada istri ningsor mas, aku nang BB kan beber kloset di ningsor, gak bisa aku keluar ada. Gara-gara aku diuntuk arek tangi yang mas. Lu gak percaya ini, iya, wih, nani yo, tas rek, Jaini ya, awake ngusuk, motor mas, wis mas, motor nggak mas. Supirnya ngantuk, pakai helm ngantuk, ono truknya ini. Itu daerah mana? Daerah Tuban, alas Tuban, saya kurang mau masuk Tuban. Nah itu mas, saya kan di belakangnya tahu mas, muarmu tahu, tak, namanya putu tuh, jenisnya tepos, terus nanti kecepit, anunya kan jatuh semua kursinya. Saya hanya kebentuk kursi tek gitu, gak apa-apa. Saya namanya Yusuf Moni Kuaya mas, nang hutan kan, nang hutan. Buka awang, tolong, tak kancingi, baru tak kancingi, tak kancingi tolong ini mas, tolong ini. Karena uang mulai terus entek mas kocok mas, Pak Toto, ini Pak Rusti, Pak Toto, Pak Potro nggak sebelah ini. Duh Pak Toto siapa tuh mas? Toto Risantono. Iyo, betul. Wah percaya, ya, akhirnya wes, untung bisa aku wit mau nih tak aku nih mas. Wit mau nih mantep, ini entek ya kocok entek ya. Bisa tepos ya, main ngono. Dulu itu ya paling gak berapa jeru, nampak curang. Wis mari ngono mutu kabeh ngandhek truk gak gelem, patri pikir ono apa wedi. Akhire ono sing mandek kok lampor nang polsek sedekat. Polsek kok ntipu nang Surabaya. Nah iku ceritane wis, mari ceritane yo wis yo. Kan akeh sing iki cerita iki. Akeh sing tuku bandeng aku gak temen wis nek tuku mari-mari turu. Kabeh blonjo bandeng pris turu. Mari kecelakaan. Mari kita lho, sak guru kecelakaan wis tuku kabeh. Mulai kok wis mari tuku kabeh. Bandeng Yo, tuku kabeh yo wis cerita iki cerita iki. Nek gak tuku wis. Mari kuwi jenenge kudu asli aku udah sama mama kecepit aku ngene. Wis iku wis mandadi. Kene tepos. Kecepit iku yo kan Mas. Meni tak konang ngene ya. Haji Sukri. Aku tak keneng matamu. Wis yo Muharram, bengkak. Muharram pertama seneng Mas. Muharram kan di Mbak Yu nang ngene Lamongan. Rawat. Pertama teko Tuban iku supire iku rangkepan 10 jaket. Kan gak ono arek jalan mulia. Kan iso mlaku tapi bukan apa coy. Rangku Pak kosongan rangkepan 10 jaket iki arek. Lho gak demen ngono Mas yo. Wis ora apa-apa ngono mandek nang tengah-tengah Tuban golek ngopi. Wis mari teko kene subuh teko Gelora. Gelora subuh. Jenenge Muharram sak naik teko Lamongan, Kajeng Tuban Kajeng Lamongan nangis. Wah mudhun kene nang Mbak Yu kowe ngono kabeh Mas, ngono kabeh temen. Sing iku kan menit lan Jumandang. Ah, Jumandang iki. Berarti liga iku resmi, perserikatan. Hari ngono, menit lawan iki mereka. Menit lawan Jumandang nang Gelora. Jumandang ditunda gak gelem. Kan ono Sigit, gak rotak. Waktu itu cadangane Sigit terus Nadi, Putu Yasa. Telu Sigit terus, Sigit Asbab. Ya. Kiper utamanya Putu Yasa, keduanya Kusnadi, ketiganya Sigit Asbab. Hari ngono diliput nang koran kan, Muharram Cedrang gambar putih kan ono memang iya. Ah ujung pandang gak mau. Ditunda gak mau. Akhirnya terpaksa main yo semarang ngono wis. Heli buyar mulai kabeh, Heli ku ngedol aku iku bandeng. Tak tuku. Kira kon dulu ya tadi kene aku memang gak golol tak tuku wis wis. 2 hari 3 hari istirahat latihan nang Gelora. Pak Rusti ngomong. Siapa sing nemu bandengku? Ocol bandeng bisa mlayu. Ya iku ceritane Mas. Iya lucu Mas. Sing didol Pak Rusti iku Heli nemu. Lho enggak iki kita meni. Akhirnya ya yang gue juga apa wong. Harus ngomong siapa yang nemu kan bandeng ya. Bandeng bisa mlaku Mas akhirnya. Ya itu ceritanya Mas, itu ceritanya kecelakaan ini. Berarti setelah kecelakaan ini tetap main? Main, cuma itu pun penentuan kalau Persibaya draw gak mlebu, kudu menang. Dulu kan kita di musim ya ini gak
8788 sing mari ngono final. 87. Heeh. 78. Oh, iya. Kan mari senten api Mas. Iya. Nah, nang kene Mas, mari ngono. Kan setiap main kan mesti mburi kono ono gendera. Saya kan gak ono. Iya, iya. Gendera lawan silakan ya. Mari ngono kelebon sik Mas 1-0 Mas. Sampai magrib gak telepon gak dibiar-biarno. Bendera niku kadange diopo ambek supporter nangis kabeh pemain ujung pandang mandi sampe dihentikan. Nangis jangan akhirnya gak situ. Supporter dikarene. Oh akhirnya mari ngono 5 orang nglebokno. Kurang menit nglebokno draw mlebu ae mlebu nang Jakarta iku. Final ambek Persija. Itu pertandingan penentu Untuk masuk ke Jakarta ya. ya. Nah, kalau nggak salah 8 besar kalau nggak salah itu masuk 8 besar. Nah, di situ anak-anak ya istilahnya merasa sakit kabeh, ujung pandangnya nggak mau ditunda besoknya gitu loh Mas. Nggak mau, harus main besoknya. Nanti pulang subuh, terus sorenya satu harinya main besoknya. Besoknya main. Tapi kan kalau anu kan ya belum di rumah sakit, yang butuh AC sampai dikasih perban gini semua, termasuk sikit itu. Nah, ceritanya gitu. Cak selain kan akeh banget itu tadi kenangannya Cak Seger bersama Persebaya, termasuk kecelakaan terus yang paling berkesan bagi Cak Seger selama bareng Persebaya apa Cak Seger? Saya yang paling berkesan saya itu satu itu senior sama junior itu kompak. Dari bawahnya, dari bawah ke atas itu maupun manajernya itu selalu kompak Mas. Soalnya Persibaya itu kan ganti-ganti pelatih. Setelah almarhum Pak Rusdi Bodro ganti Zulkifli, Pak Usman Hadi, almarhum Angkatan Laut, Pak Misbah. Oh iya Pak Misbah. Nah itu jadi alhamdulillah semua tidak pernah ada yang istilahnya biasanya di tim kan ada yang ulernya itu maksud saya ngompor-ngompor ini enggak. Jadi di sini kesan saya itu yang sangat berharga ini ya di Persibaya ini waktu kita ke ujung pandang dulu kan kita 4 kali 5 kali sampai kita itu main itu tidurnya di asrama Auri, nggak bisa tidur di teror. Bis mau berangkat di depannya ada ayam batakan gini ya untuk mentalnya anak-anak Persibaya. Menjatuhkan mental. Tapi kita tetap semangat dijaga situ Mas. Kesannya itu wah itu bahaya kalau di sana Mas. Bener zaman dulu ya, sekarang enggak udah ada perubahan. Dulu latihannya kita pun nggak di stadion, ditunggu sama supporter. Kita latihan di CPM, lapangan CPM, masuk di situ. Nah, termasuk ini ya Cak Ger ya, waktu yang setelah musim 90 yang akhirnya juara Piala Utama itu ya. Itu kan mayoritas pemain muda ya, seniornya tadi Cak Seger sama Cak Usman Hadi ya. Itu termasuk juga di situ ya. Iya. Sampean waktu itu akhirnya jadi tuwek-tuwekan kan? Benar. Dulu sampean pemain nom diwali diseneni karo Budi Yones dan kawan-kawan. Waktu sampean senior nyeneni enggak ya? Enggak pernah karena dia bisa ngimbangi. Bisa ngimbangi karena biasanya sepak bola itu kalau terlalu muda semua itu istilahnya zaman-zaman itu bengkerengan. Tidak ada mau yang disungkani istilahnya Mas. Kalau ada yang tua gitu kan, aku gak ngamuk, sungkan sampai si senior itu. Jadi tim sini dimulai junior sampai senior itu alhamdulillah tidak ada sedikit pun yang istilahnya yang saya sebut tadi kayak provokator, jalur ini ada. Alhamdulillah kita sudah menunjukkan prestasi, semua pengurus tahu, nggak mungkin tutup mata dia. Waktu itu Persibaya juara pun kita ya juga. Walaupun bukan mobil, kasih mobil 1 hari sampai suruh muter-muter waktu jemput di bandara waktu juara itu. Yang pesan saya itu ya, waktu itu masih ada Angguna, top-topnya Angguna. Oh ya, top-topnya Angguna. Itu pun kita masih dapat keramik mulai untuk makan, masih saya simpan, masih ada sekarang. Dikasih semua. Itu yang juara 90. Juara, ya yang juara itu. Yang 90 yang 87. Enggak, yang juara 86, 87. Ya. Kan kita dijemput mobil tadi sampai 1 hari pun keliling habis. Yang supirnya jauh, Jember, Madura itu, kayak Yani Batu Rekman, sama ini Anis Fuad, kan jauh-jauh itu Mas. Diantar sampai sana Mas. Wis taksi ini sampai kain sampai isu.
Tak pikir dikekno enak. Jaluk trayek langsung aku nang mau. Aktivitas sekarang apa Cak Seger? Saya tetap ngelatih di SSB Simo Putra di tempatnya Pak Kadek. Nah itu sama bantu-bantu lah kalau ada teman minta bantuan saya bantu. Yang penting tidak benturan sama tim yang pegang awal. Jadi kalau di sini jadwalnya 1 minggu 3 kali. Kalau ada yang mau minta bantuan saya pasti bantu. Klub mana bantuan kucing klinik apa saya tetap bantu. Sama jualan kaos, jersey. Oh iya jualan. Nah itu Mas, makanya kalau kita kan sudah yang kayak katakan tadi, saya sekarang kerja di PDNK, pengangguran dalam kampung, sama beli odol saya baju benindan jahit kan Mas. Karena iya, sih penting iman loh Mas dari sampean, penting seger waras sampai seger Trisno. Oh iya. Iya gitu Mas, iya kan? Sip. Siap itu ya. Jadi kalau mau nemui Cak Seger ada di lapangan Simo ya sekarang. Di Simo, saya 1 minggu 4 kali, Selasa, Rabu, Jumat, Minggu. Barangkali ada ponakan-ponakan masuk situ murah meriah. Sekali datang 10.000. Nanti kalau pendaftaran itu urusan admin, yang penting saya urusan pemain. Tempatnya juga enak, nyaman Mas. Barangkali ponakannya silakan temui saya. Saya bantu. Punya ilmu kan dibagi-bagi Mas. Itu. Jangan lupa yang di daerah Simo dan sekitarnya kalau mau melatih, terutama senior bapake tuwek-tuwek putune. Oh, iku Seger Sutrisno. Siap, alhamdulillah. Bisa Betul, Mas. di situ. Betul, alhamdulillah. Jadi sekarang kegiatan saya ikut PSAU, Mas. Oh, berman. Asam urat. Tuwek-tuwekan. Main rong dino isu gak sama aku. PSAU iki jenenge, Mas. Ya. Persatuan Sepak Bola Asam Urat. Itu musuhnya. Lawannya PSS. Apa itu? Setrum bulet ae paling. Aji paling bulet ae. Itu sing penting nomor 1 dari sampean, nomor 1 kok obatnya sehat. Masuk duwe 2 karung. Petang karung loro-loro ya percuma, bener Mas? Ya. Nah, alhamdulillah kita ketemu Mas Vita iki. Ya iso guyu nang kene lak nang jopo jangan wong gendeng. Wis oke nah, insyaallah. Urip iki dinikmati ae. Nah, menarik nih. Obrolan bareng Cak Seger. Ya mungkin ini bisa jadi nostalgia buat teman-teman supporter Persebaya masa lalu juga. Mungkin juga saya rasa ada banyak pelajaran tadi buat calon-calon pemain, karena tadi Cak Seger bilang bahwa ketika 2 musim di Persebaya nggak main sama sekali tapi tetap semangat. Nah, ini semoga obrolan ini selain menyegarkan, amin, bisa menggugah lagi nostalgia teman-teman supporter yang lama, juga bisa ada ilmu yang diambil dari pengalamannya Cak Seger Sutrisno. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Satu lagi ya. Oh, bisa. Jadi gini Mas, saya ini Persibaya ini dulu ditakuti lawan. Oh iya. Saya ikut Persibaya kompetisi di mana aja. Tugu Muda 2 kali. Terus Siliwangi Cup. Mangkubono Cup 2 kali. Pokoknya sampai undangan segini tuh ditolak-tolak sama almarhum Pak Rusdi. Karena terlalu banyak. Dulu kalau tim ketemu Persibaya udah goyah. Dan supporter takoke gak takut Persebaya menang apa gak, tapi takutnya skornya piro, menang piro. Iya bener, tanya skornya. Nah, makanya tambahan ini untuk pemain sekarang, makanya saya sering dikasih Bang Saleh tiket untuk nonton dia. Saya nggak pernah nonton, karena apa? Nonton sirkus. Karena pemain bukan daerah kita pemain pendatang. Jadi kalau kita nonton kan udah nonton sirkus, pemain ini aslinya mek piro loro telu itu pun belum tentu main, betul Mas? Ya kan? Jadi kita mudah-mudahan nanti ada pembaruan di sini sepak bola khusus putra daerah, sudah dilaksanakan por pon itu kan enak Mas. Kalau kita putra daerah itu penontonnya satu kampung, satu desa berangkat semua. Kalau sekarang kan pemain beli semua, betul Mas? Jadi tim-tim yang tidak punya uang hancur sekarang, seperti kayak Medan dulu. Dulu kan top-topnya Medan, PSS ini dulu goyang, sekarang ada yang nggak punya uang, ya leren, benar ya, kayak apa ini di Kalimantan ini sudah nggak ada yang datang baru-baru Samarinda, Persisam Samarinda kan sudah petrokimia sudah hilang, ya mudah-mudahan di Kalimantan yang hilang maksudnya Seger tadi PKT Bonteng. Bonteng sama itu Persisam Samarinda kan nggak ada. Iya Persisam. Sekarang ada yang baru semua ya Mas. Iya. Nah, itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini.
Kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Om Bal-balan. Matur nuwun Cak Sugeng. Siap, sama-sama Mas Miftah. Sampai ketemu lagi. Amin. Selamat sore. Si isu sore-sore mana? Ngombene wingi mendemi saiki Mas Miftah iki, Wah. Bisa. Oke. Siap.